Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, haleluya. Yuk sama-sama kita doa pagi, morning prayer hari ini. Yang bersemangat boleh kita katakan God is good all the time and all the time God is good. Buat yang mungkin pagi hari ini kurang semangat, ayo bangkitkan lagi semangat kita. Sebab kita sudah memiliki hidup yang baru, roh kita sudah dibaharui, dan mari kita bersukacita. Sebelum kita beribadah hari ini, sebelum kita melayani Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita persembahkan ibadah kita yang terbaik hanya bagi Dia. Bapa, berkati setiap kami, supaya kami mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Kami mau memiliki pemahaman yang benar akan firman-Mu, akan masa depan kami, karena kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yuk sama-sama katakan. Kasih setiamu terbukti bagiku, menerima diriku, bahkan menebusku. Kau ingin hidupku memuliakan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu seumur hidupku. Inilah rinduku, inilah rinduku. Jadikan ku bejana-Mu, sempurna di mata-Mu. Kasih-Mu pulihkanku, amin. Kasih-Mu ubahkanku, darah-Mu selamatkanku. Kini ku hidup baru. Katakan sama-sama. Kasih setiamu terbukti bagiku, menerima diriku, bahkan menebusku. Kau ingin hidupku memuliakan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu seumur hidupku. Inilah hidupku, inilah rinduku. Jadikan ku bejana-Mu, sempurna, sempurna di mata-Mu. Kasih-Mu pulihkanku, kasih-Mu ubahkanku. Amin Tuhan. Darah-Mu selamatkanku.
kasih-Mu, kasih-Mu pulihkan ku, kasih-Mu ubahkan ku ya Tuhan, darah-Mu selamatkan ku, kini ku hidup baru. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami mau percaya kepadamu, kasih-Mu pulihkan ku ya Tuhan, kasih-Mu ubahkan ku, darah-Mu selamatkan ku, kini ku hidup baru. Sekali lagi, kasih-Mu pulihkan ku, kasih-Mu ya Tuhan ubahkan ku, darah-Mu selamatkan ku, kini ku hidup baru, kini ku hidup baru, kini ku hidup baru. Oh, ya Tuhan, Kau ajaib, mulia perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau mengerti setiap kami. Kasih-Mu sungguh berharga, sungguh mulia. Oh, terima kasih Bapakku. Ya ralaba ya ralaba sekina rori ya ralaba ya ralaba ya shandara lalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Tak terbayangkan betapa besar kasih-Mu menjamah memulihkan kami. Oh, terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku
kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu dalam waktu yang singkat ini. Tuhan beracara Roh Kudus berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita langsung buka Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang mungkin tidak asing lagi buat setiap kita. Namun saya ingin mempertegaskan kembali bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Kita sudah memperingati Jumat Agung. Dan hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati Yesus naik ke surga. 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika dia naik ke surga ada kira-kira 500 orang yang menyaksikan. Bukan hanya 11 muridnya itu, tetapi ada 500 kurang lebih yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan saat ini adalah saat-saat di mana kita menantikan hari Pentakosta, memperingati Pentakosta bahwa Roh Kudus dicurahkan dan tinggal dalam setiap hati orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah dan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, dan kita tahu ketika keselamatan kita terima itu bukan hasil usaha kita, tetapi semuanya adalah karunia ilahi, pemberian Allah semata dan cuma-cuma. Keselamatan artinya hidup kekal yang kita terima semuanya bukan karena perbuatan baik kita, upah dari perbuatan baik. No, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Jadi kita tidak sedikit pun bisa menyombongkan diri kita. Semua karena Tuhan. Apa yang kita makan, minum, pakai, pangan, sandang, pangan, papan, semuanya daripada Tuhan. Tetapi lebih spesifik lagi tentang keselamatan, yaitu karunia hidup kekal supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Dan bukan di neraka ya, tetapi di sorga. Itu semua karena anugerah Allah. Amin. Dan anugerah itu seperti hadiah Bapak Ibu Saudara. Kita bebas untuk menerima atau menolaknya. Silahkan saja. Yang penting Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya. Yaitu dia mati, bangkit, dan dia naik ke sorga. Amin. Dia telah melakukan bagiannya. Ayo kita terima keselamatan hari ini. Mungkin engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia. Ya, terimalah. Biarkan dia masuk ke dalam hatimu. Oke, sekarang kita mau belajar sedikit tentang ya bahwa keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita. Kita buka dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 ya. Kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya ulangi lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada. Supaya kita tidak sombong. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ya, saya ingin membacakan di versi firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas lagi buat setiap kita. Saya bacakan ulang ayat 8 sampai 9. Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada siapa? Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri. Wow, itu dia. Ya. Dengan versi firman Allah yang hidup kita lebih mengerti, lebih detail Bapak Ibu Saudara. Melainkan juga merupakan suatu karunia atau pemberian cuma-cuma daripada Allah itu sendiri. Haleluya. Kalau hari-hari ini ya engkau susah hidupnya, engkau kurang bersukacita, baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita ini dibuat Tuhan lebih dan lebih daripada pemenang. Kita nggak usaha apa-apa tapi tiba-tiba dikasih, mau nggak kamu hidup kekal bersama dengan aku? Hanya orang yang agak-agak lepas sekrupnya yang menolak. Ya,
Normalnya adalah kita menerima dengan lapang dada. Kita menerima dengan sukacita. Kita menerima dengan iman kita. Dan kalau kita punya iman, percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena kita. Alkitab menjelaskan bahwa bahkan iman itu pun, ayat ke-8b ini ya, bukan dari kita, bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia Roh Allah. Katakan amin. Oleh sebab itu kalau kita punya karunia iman, Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah menyombongkan diri. Kalau kita punya karunia dalam doa, ya kita semuanya nggak usah pamer-pamer, menyombongkan diri, nggak perlu. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada, ku dapat anugerah hidup kekal. Ya. Oleh sebab itu yuk sama-sama pagi hari ini bangkitkan iman kita. Ayo bersuka cita. Jangan kita ke gereja kita loyo, penuh dengan masalah. Masalah belum selesai, aku juga nggak mau kenapa-kenapa. Masalah belum selesai, ya aku juga harus sedih. Enggak begitu. Orang Kristen kalau dia sedih, kalau dia senang, nyanyi. Iya kan? Lagi sedih nih, ya, dikhianatin misalnya. Lalu dia nyanyi apa? Ya, dia nyanyi lagu rohani. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, lagi dikhianatin sama pacarnya misalnya. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, ya, penolong yang, sahabat yang setia. Lagi apa lagi? Lagi sakit, nyanyi. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau berfirman, sembuhkanku. Ya, kau lupa. Ya, lagi putus asa. Dan kita katakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Lagi lemah tuh padahal. Itu baru namanya orang Kristen. Tidak menyerah di dalam kehidupan ini. Karena apa? Di dalam Efesus pasal 2 telah dinyatakan kalau kita mendapat hidup kekal itu bukan karena kekuatan kita, melainkan oleh karya Bapa di sorga. Amin. Itu menjadi penghiburan dan kekuatan buat kita untuk kita menjalani hari. Ada satu pengkhotbah, dia penginjil, dia bilang begini, kalau aku tidak merenungkan Injil satu hari sedikit pun, dalam satu hari tidak merenungkan Injil, maka aku adalah orang yang akan mengandalkan diri sendiri, aku adalah orang yang stres berat, aku adalah orang yang tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan Injil adalah kekuatan Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Injil, kekuatan kabar baik. Wow, bahwa Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Dosa-dosamu itu sudah ditebus oleh Dia dengan darah yang mahal, darah yang suci, darah yang sempurna. Karena dosa tidak bisa ditebus oleh daging sapi, apalagi daging B2. Lu kira babi kecap? Enak kayaknya masak babi kecap ya. Aduh, ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu ketika engkau dan saya ditebus dengan darah yang mahal dan suci, otomatis Dia Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Kita tidak diperbudak oleh dosa lagi ketika kita lahir baru dan kita mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia. Kurang apa lagi coba Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sedang berbicara tentang apa di bulan ini? Di bulan Mei 2023. Masa depan. Tuh lihat. The future. Ya, the food. Ya, ini karena keyboardnya aja di sini ya. The future, masa depan. Banyak anak-anak muda yang berpikir masa depan adalah jadi ini, jadi itu, kerja ini, kerja itu, dapat cuan dan sebagainya. Dan bisa menafkahi
keluarga. It's okay, nggak salah. Tetapi saya mau kasih tahu, masa depanmu ada di dalam Injil Allah. Masih nggak ngerti? Ya, saya ulangi lagi. Masa depanmu ada di dalam Injilnya Tuhan. Titik. Ketika kita menerima Injil, itu menjadi kekuatan, menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Walaupun engkau lagi masalah, didera badai, tetapi ketika engkau mengingat akan Injil, karena kemurahannya, saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, Efesus 2:8. Melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Ayat 9, keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Oleh sebab itu, kalau kita harus berbuat baik untuk masuk surga, harus sebaik apa kita ini. Sedangkan satu dosa bisa merusak semua perbuatan baik kamu. Satu dosa bisa merusak semua perbuatan baik kamu. Mana jalan keluarnya, bro? Kecuali di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil. Kalau kita mengerti di sini, kita akan terjamin masa depan kita. Kita tidak akan mudah baper-baperan lagi. Baru ditinggalin gebetan. Nah, apalah dia. Ya, nangis enggak karuan. Berhari-hari, statusnya cuma satu, aloneness. Menyedihkan sekali hidup Anda seperti itu. Ya, saya bukan mau bilang macam laki-laki atau macam perempuan cuman dia aja, enggak begitu. Saya tahu engkau mencintai dia. Tapi hey, dengar ini baik. Ada kabar yang terbaik, yaitu di dalam Yesus Kristus. Injil. Ya, melebihi gebetan kamu. Injil melebihi masalah kamu. Injil melebihi hutang piutang kamu. Injil melebihi pergumulan kamu. Injil melebihi duka cita yang kamu alami. Injil melebihi sakit penyakit yang engkau derita saat ini. Ketika kita mengerti dan memahami kekuatan, wow, terharu Bapak Ibu Saudara. Saya bangga sama Tuhan. Saya bangga sama Yesus. Ketika kita tahu Injil adalah kekuatan Allah, kita akan berpikir, yes Lord, my future is in you. Masa depanku hanya ada di dalam-Mu. Amin. Ayo anak muda, ayo orang-orang yang berkeluarga, ayo para senior, bangkit, semangat. Harus semangat ketika kita mendengar Injil ini. Bahwa kita pun kalau kita beriman kepada Yesus, itu karena karya Allah Bapa di sorga. Ya, sehingga kalau kita bermegah, kita pun bermegah di dalam Dia. Injil itu luar biasa. Mengalahkan ketakutanmu, mengalahkan rasa khawatirmu, mengalahkan anxiety-mu, kecemasanmu, mengalahkan rasa bersalahmu, mengalahkan egoismu, mengalahkan kedaginganmu. Come on church, kita harus mengerti. Ketika kita tahu kekuatan Injil ini, kasih karunia-Nya begitu besar buat kita, kita pasti bisa bersuka cita. Amin. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami mau mengerti tentang Injil. Kami mau memahami itu, untuk itu semua Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini yang begitu indah. Engkau memperhatikan kami, Engkau menjagai kami.
Bahkan Engkau terus bekerja bagi kami. Sampai detik ini Engkau tidak pernah berhenti. Injil adalah kekuatan Allah. Kami mau terus memahaminya sampai benar-benar melekat di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk Injil, untuk Yesus yang sudah mati bagi kami. Dia bangkit dan dia terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat, dan akan datang lagi untuk menjemput kami di awan permai. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang kebingungan akan hidup mereka, Bapa bukakan. Semua selaput-selaput itu aku tarik di dalam nama Yesus. Bukakan mereka pengertian. Bukakan mereka rencana-Mu yang besar. Biar mereka tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tapi mereka hidup di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Karena ketika Engkau menyelamatkan kami Tuhan, kami pun di situ punya iman, di mana iman itu adalah karunia Allah. Bapa, terima kasih banyak. Kami ucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati bangsa kami, berkati kota kami dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Biar kota kami mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Indonesia diberkati. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Bapa begitu baik buat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Biar gereja kami mengalami penuaian jiwa-jiwa. Gereja kami diberkati. Gereja kami diurapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir sukacita daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Kami akan melayani. Tuhan, pimpin setiap kami. Urapi Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan juga cuaca yang baik. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur. Ini doa setiap kami Bapa. Setiap umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat beribadah, selamat melayani. Jangan lupa kita ibadah jam 9 pagi di Basecamp hari ini. Tersedia onsite dan online. Tuhan memberkati Bapak Saudara. Shalom.